Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di video kali ini masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kalian bisa segera terselesaikan. Oke, jadi di video kali ini guys, kita akan melakukan general reading lagi. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah siapa sangka nasib seseorang yang kamu pikirkan akan seperti ini ya. Jadi di video kali ini kita akan prediksi ya. Tak disangka nasib dia seseorang yang kamu pikirkan akan seperti ini. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, perlu diingat ya, karena ini sifatnya energi general. Jadi buat teman-teman, bijak-bijaklah dalam ambil keputusan. Semua hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, lebih ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading silahkan ya hubungi kontak admin, nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi langsung saja ya. Kita akan lihat bagaimana energi dia seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Bagaimanakah energi dia seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Oke. Jika dilihat dari energinya ya, saya merasa bahwa orang ini tuh sangat ingin berkomitmen dengan kamu ya. Tapi beberapa dari dia merasa bingung terhadap sikap kamu. Karena dia merasa gitu ya, beberapa di antara kamu tuh sepertinya sangat susah dipahami gitu ya. Sebenarnya bukan salah di kamu ya, tapi salah di dia yang sepertinya tuh kurang mau belajar bagaimana memahami perasaan kamu. Karena dia hanya melihat kamu dari sisi permukaannya aja, tanpa dia selami ya apa yang kamu inginkan, apa yang tidak kamu suka. Sehingga terkadang dari hal itu tuh sering banget ya memicu terjadinya suatu perdebatan yang tidak diinginkan gitu ya. Padahal yang aku rasakan tuh dia sangat ingin ya menjaga komitmen ini, tapi berhubung dia kurang bisa memahami sisi terdalam kamu, sehingga kamu sama dia sering cekcok gitu ya. Gara-gara hal sepele bisa jadi besar gitu ya. Sering cekcok juga karena adanya perbedaan pendapat gitu. Terus yang bikin kamu kesel tuh ya dia selalu tidak pernah mendengarkan kata-kata kamu. Padahal kamu tuh nggak pernah ya menyudutkan dia, kamu tuh nggak pernah marahin dia. Tapi kenapa gitu? Kayaknya kamu tuh ngerasa sulit gitu ya menerima masukan atau nasihat dari aku. Padahal ini sifatnya membangun, bukan menghujat kamu atau menyudutkan diri kamu. Tapi karena dia selalu salah paham terus ya sama nasihat kamu, sehingga ya udah gitu. Terkadang tuh orang ini sering banget ya tiba-tiba kayak menjaga jarak dengan kamu, tiba-tiba dia blokir kamu. Ya sebenarnya yang aku rasakan tuh kamu capek juga gitu ya, terjebak dalam situasi hubungan yang sangat toksik gitu. Tapi kamu juga sadar bahwa lepas dari hidupnya dia ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Karena pernah beberapa di antara kamu sempat ingin pernah meninggalkan dia, tapi ternyata nggak mampu. Ujung-ujungnya apa ya, dia rayu-rayu kamu lagi, dan akhirnya kamu kembali ke pelukannya. Oke, kita coba lihat lagi ya. Kita cek bagaimana energi dia seseorang yang sedang kamu pikirkan. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Oke, saya melihat ya, seseorang yang kamu pikirkan ya, ada indikasi dia adalah orang lama. Artinya apa? Dia adalah orang yang pernah menjalin hubungan dengan diri kamu di masa lalu ya. Kamu sama dia putus ya, itu karena adanya rasa ego ya. Entah kamu yang ego ke dia atau dia yang ego ke kamu. Tapi jika dilihat ya secara visual dari energinya ini menggambarkan dia yang sepertinya terlalu ego terhadap hubungan ini. Karena orang ini tuh dia selalu mementingkan prioritas utama dia daripada prioritas kamu atau hubungan ini. Sehingga kayak kamu tuh merasa disepelekan, merasa tidak dihargai posisi kamu sebagai seorang pasangan gitu ya. Dan di sini yang aku rasakan tuh saat ini beberapa di antara dia meneteskan air mata ya. Dia sedih gitu. Kenapa? Ya karena ternyata nggak enak ya hidup tanpa kamu. Karena saat ini tuh dia sudah tidak ada lagi seseorang yang benar-benar peduli terhadap dirinya dia. Karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu ya, hanya kamulah satu-satunya orang yang selama ini tuh selalu respect ya terhadap dirinya dia. Bahkan beberapa dari kamu tuh ada yang bisa menjadi support system yang sangat baik. Dan di saat dia sudah tidak bersama kamu ya,
dia baru merasakan bagaimana sakitnya kehilangan kamu gitu. Dan beberapa dari dia tuh saat ini sedang ada rencana yang ingin dia lakukan ya dalam waktu dekat untuk kamu. Dimana ya mungkin rencananya tuh beberapa di antara mereka tuh akan berdrama ya. Akan berdrama untuk menarik simpati dari kamu. Karena kamu tahu sendiri ya bahwa ini orang tuh memang sifatnya orangnya suka bikin story gitu ya. Orang yang suka bikin cerita. Terlalu mendarah daging gitu ya untuk mendapatkan simpati dari kamu. Jadi kayak kamu tuh ya mungkin udah hafal ya. Ketika dia berdrama artinya ada sesuatu hal yang dia inginkan dari kamu gitu. Terus orang lama ini ya yang aku rasakan tuh beberapa dari dia saat ini sedang menghadapi sebuah kesulitan ya. Mungkin dia saat ini sedang menghadapi hutang piutang. Mungkin di antara mereka saat ini sedang menghadapi ujian ya dalam karirnya dia. Dan beberapa dari dia ada yang sepertinya tidak mendapatkan kepercayaan lagi ya dari perusahaannya ya. Atau mungkin dia sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang pernah berelasi kerjaan sama dia, dan membuat dia itu akhirnya sadar apakah mungkin titik terendah yang aku dapatkan saat ini hasil dari buah karma ya, karena pernah menyakitin kamu, pernah dramain kamu ya, atau mungkin ya karena egoku ya, makanya kenapa saat ini aku sedang menghadapi gejolak ujian yang sangat besar gitu. Terus di sini juga yang aku rasakan tuh ada energi pertemuan ya dalam waktu dekat. Jadi antara kamu dan dia akan dipertemukan ya. Kamu akan dipertemukan dengan orang yang pernah singgah di masa lalu ya, dalam waktu dekat seperti itu. Kita baca lagi bagaimana energi dia seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Ada kartu The Hierophant ya. Jadi aku ngerasa bahwa dia adalah seseorang yang awalnya tuh kamu gak suka sama dia. Jangankan suka gitu, melihat pun tuh rasanya nggak sudi. Tapi nggak tahu kenapa ya, kayak kamu tuh ngerasa bingung gitu ya. Kok lama-lama semakin kamu sering berkomunikasi dengannya, jiwa kamu, batin kamu tuh sering banget bergejolak memikirkan dia. Sampai-sampai diri kamu tuh ngerasa bingung, apakah dia ini pelet kamu ya, atau mungkin dia guna-guna kamu. Karena yang awalnya diri kamu tuh nggak suka sama dia, nggak respect sama dia, tiba-tiba saat ini kepikiran dia gitu. Karena memang yang aku rasakan beberapa dari dia tuh memang orangnya sangat spiritual. Jadi kayak dia ini punya pegangan doa yang dia gunakan untuk menarik diri kamu ya, agar yang semula kamu nggak suka itu jadi cinta sama dia gitu. Dan saat ini tuh yang aku rasakan ya, di saat dia tidak mengabari kamu tuh langsung panik gitu. Padahal dulu tuh rasanya nggak sudi gitu ya. Tapi kenapa gitu, saat ini di saat kamu menjauhi aku, maka disitulah aku mulai merasakan sakitnya kehilangan kamu. Bahkan ya beberapa dari kamu tuh kayak bener-bener, kenapa ya kok aku jadi seperti ini gitu. Padahal aku dulu tuh gak suka sama kamu ya, aku gak respect sama kamu. Tapi kenapa gitu ya, kok cara kamu memperlakukan aku dengan istimewa membuat diri aku tuh jadi merasa tertarik sama kamu. Karena memang yang aku rasakan ya, beberapa di antara dia selain dia orangnya spiritual, dia juga orangnya itu pandai mempelajari sifat karakter seseorang. Jadi wajar kalau kamu jatuh hati ke dia karena dia tahu bagaimana mempelajari sisi karakter kamu untuk membuat diri kamu tuh merasa nyaman. Makanya kayak kamu tuh gak bisa menolak ya perasaan cinta ini ya. Kamu tuh gak bisa melupakannya. Semakin dilupakan dia akan semakin kuat ya, ada di dalam pikiran kamu kayak gitu. Dan di sini beberapa dari kamu tuh ngerasa saat ini sedang hampa ya, sedang kesepian. Kenapa? Karena sebagian di antara mereka tuh ternyata sedang cuekin kamu ya, sedang cuekin kamu, sedang bersikap dingin terhadap diri kamu. Dan kamu kayak ngerasa hampa, ada yang kurang ya hidup kamu ketika tanpa kabar darinya. Kita cek lagi bagaimana energi dia seseorang yang sedang kamu pikirkan ya. Energi dia seseorang yang sedang kamu pikirkan. Jadi seseorang yang kamu pikirkan ya, saat ini ada yang sedang menarik diri ya. Dia sedang batasi diri, dia nggak mau komunikasi dengan kamu, dia nggak mau ketemu sama kamu, karena ada kesalahpahaman atau konflik batin yang terjadi dalam hidup kamu dan dia. Jadi kayak kamu dan dia itu saat ini sedang terjebak dalam situasi yang tidak baik-baik saja, dimana tiba-tiba dia membatasi diri gitu. Diajak berkomunikasi nggak mau ya, dia tidak mendengarkan sepatah alasan kata-kata dari dirimu gitu. Bahkan beberapa dari mereka itu kayaknya sengaja ya
menghindar dari kamu, sedangkan kayak kamu tuh sebenarnya masih banyak ya penjelasan yang ingin kamu berikan kepada dirinya dia. Tapi ternyata ya beberapa di antara mereka ini nggak bisa diajak berkomunikasi ya, dia blokir kamu secara sepihak gitu. Jadi kayak rasanya itu saat ini kamu benar-benar terjebak dalam situasi hubungan yang sangat menggantung gitu ya. Terus yang aku rasakan tuh dia ini orangnya kayak kurang bisa dewasa ya menyikapi suatu masalah, karena dia selalu memprioritaskan emosinya daripada pendapat dari pasangannya. Jadi kayak ketika ada sesuatu hal yang mengecewakan dia ini kayak lebih memprioritaskan amarahnya dulu daripada mendengarkan kata-kata kamu. Sehingga terkadang tuh ketika kamu terjebak dalam situasi yang tidak baik-baik saja, ini tuh benar-benar bisa membutuhkan waktu yang sangat lama. Bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu gitu. Karena dia orangnya tidak bisa kooperatif ya. Dia tidak bisa diajak untuk berdiskusi gitu ya. Kayak pengennya dia tuh marah terus gitu. Bahkan beberapa di antara mereka ini orang yang sangat susah ya untuk diajak berdamai, untuk diajak meminta maaf. Dia bakal maafin kamu tapi dengan penuh syarat gitu. Dan syaratnya ini yang kayak seolah-olah tuh memberatkan diri kamu. Tapi ketika dia bertingkah, pengennya tuh kamu selalu memaafkannya. Jadi kayak kesannya tuh nggak adil ya antara diri kamu dengan dirinya dia gitu. Terus beberapa di antara mereka ini juga orang yang menurut aku tuh sangat misterius ya. Sifatnya dia berubah-ubah gitu. Terkadang sehari dia bisa menjadi seseorang yang kamu cintai. Tapi terkadang ya sehari kemudian dia bisa menjadi seseorang yang seolah-olah itu ingin kamu lupakan. Karena ya beberapa dari dia ini orangnya sangat misterius gitu. Dan di sini memang ya jika dilihat dari energinya, dia ini orangnya terlihat ya sangat positif energinya ya. Terlihat sangat spiritual gitu ya, kayak seolah-olah dia orang yang baik, nurut sama orang tua, yang sopan gitu. Tapi sifat dia ya aslinya dia ini kayak sangat menyebalkan gitu ya. Kayak apa yang terlihat di luar tuh kayak nggak sama dalamannya gitu ya. Dilihat dari luar tuh kayaknya dia orangnya spiritual gitu ya. Kayaknya orangnya ini baik hati, sopan santun gitu ya. Terus beberapa dari mereka juga terlihat kayaknya polos. Tapi ternyata enggak ya. Di dalam perasaannya ini beda banget ya, menyebalkan ya. Terus sering banget pancing-pancing emosi kamu gitu. Dan enggak dewasa ya. Kita lihat lagi bagaimana energi dia seseorang yang sedang kamu pikirkan. Energi dia sekarang. Oke, di sini ada ya seseorang tuh yang kayaknya sedang menanggung beban ya, sedang menanggung beban atas segala masalah yang dihadapi ya. Bisa dia bermasalah dengan kamu, atau mungkin dia bisa bermasalah dengan keuangannya, atau bisa juga dia sedang bermasalah dengan keluarganya. Yang jelas itu sangat berpengaruh ya terhadap komunikasi antara kamu dan dia, karena memang akhir-akhir ini dia lagi nggak fokus ke kamu. Ya, dia fokusnya itu ke penyelesaian masalah, ya, fokus ke arah pribadi dia. Sedangkan kamu di sini tuh kayak ya benar-benar ngerasa digantung gitu. Kamu selalu menunggu notif dari dia, tapi dia tidak pernah ya ada kunjung kabar untuk berusaha menghubungi kamu. Gitu, ya. Dan beberapa di antara kamu tuh ada juga ya yang saat ini tuh kejar-kejaran sama dia gitu, ya. Kejar-kejaran tuh apa sih ya, kayak kucing gitu. Di saat kamu menjauh ya, tapi dia mendekat. Di saat kamu sudah nggak peduli lagi gitu ya, dia mendekati kamu. Tapi di saat kamu mendekati dia, ternyata dia menjauhi kamu. Jadi kayak rasanya tuh kejar-kejaran gitu. Merasa capek ya. Terus aku juga ngelihat beberapa di antara mereka ini orangnya selalu pengen dihargai kamu. Tapi dia nggak bisa menghargai posisi kamu. Ya, dan itu juga alasan kenapa sampai detik ini kamu tuh masih belum bisa merasakan bagaimana nikmatnya ya menjalin kebahagiaan ya dari sebuah hubungan. Karena orang ini tuh pengennya selalu dihargai, pengennya selalu dinilai, tapi dia nggak bisa menghargai dan nggak bisa menilai segala bentuk kebaikan yang selama ini sudah kamu lakukan kepada dirinya dia. Dan aku tuh melihat ya beberapa dari kamu tuh saat ini ada juga yang sedang dihadapkan sama sebuah situasi pilihan ya. Apakah kamu ingin mempertahankan atau melepaskan? Karena rasanya mempertahankan dia ini bukanlah sesuatu hal yang mudah ya, benar-benar butuh energi, butuh effort gitu, dan kamu capek gitu. Tapi kamu nggak tahu cara bagaimana
mengakhiri hubungan ini karena dia tetap terus ya selalu terikat dalam batin perasaan kamu. Jadi kayak bingung gitu, ingin melepaskan tapi dia terikat terus gitu, dipertahankan tapi rasanya menyakitkan ya. Dan di sini kita akan coba lihat lagi. Kita akan coba lihat secara detail ya. Bagaimana nasib ya? Kita akan lihat bagaimana nasib dia sekarang, seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Kita cek dulu bagaimana nasib dia, seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Oke. Beberapa dari dia ada yang sedang mempermainkan kesetiaan kamu. Ya, sedang mempermainkan kesetiaan kamu dengan berbagai drama yang dia lakukan kepada diri kamu, ya. Dan di sini kamu tuh sebenarnya sudah merasa curiga, merasa yakin bahwa saat ini tuh ada sesuatu yang dia tutupi di belakang kamu, gitu, ya. Entah dia menyembunyikan orang lain, entah dia menyembunyikan pihak-pihak ketiga, gitu. Yang jelas kamu tuh saat ini merasa nggak tenang karena kamu tahu, ya. Firasat kamu, feeling kamu tuh jauh lebih kuat daripada siapapun. Dan kayak kamu tuh ngerasa bahwa saat ini tuh ya kamu ada yang ditutup-tutupi. Kamu gak kayak biasanya. Ada sesuatu hal yang seolah-olah itu mengatakan ya, mengatakan tentang firasatku bahwa kamu tuh saat ini sedang gak jujur sama aku gitu. Tapi karena ya kamu orangnya kayak sabar ya, terus kamu juga orangnya itu kayak nggak mau ribut sama dia, ya udah biarkan aja gitu. Suatu saat pasti akan terbongkar kok gitu ya. Karena kamu percaya sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga ya. Kita lihat ya nasibnya dia. Terus beberapa dari dia juga ada yang sepertinya mereka ini nggak sadar gitu ya bahwa dia ini terikat hubungan dengan kamu, tapi dia masih terlalu welcome terhadap pihak-pihak yang baru gitu. Jadi kayak dia ini udah punya pacar tapi rasanya jomblo. Karena beberapa dari dia ini kayaknya masih suka tebar pesona ya. Masih suka main aplikasi ini ya. Terus download aplikasi A, aplikasi B, ya pakai Facebook ini, pakai Facebook itu, pakai IG yang ini, pakai IG yang itu. Ya kamu tuh sebenarnya tahu gerak-gerik dia gitu. Tapi berhubung orang ini selalu manipulatif, dia selalu memutarbalikkan fakta, sehingga kayak ya udah daripada ini jadi keributan, lebih baik udah biarkan aja gitu ya. Saya pada akhirnya tuh beberapa di antara kamu tahu gitu ya bahwa sebenarnya orang ini tuh main-main ya terhadap diri kamu gitu. Tapi karena kamu sudah banyak yang kamu korbankan demi dia, jadi kayak kamu tuh hanya bisa sabar sembari mengelus dada ya. Karena capek juga gitu, lelah bertengkar terus sama dia. Dia ini orangnya nggak bisa dikalahkan ya. Meskipun bukti sudah di depan mata, dia selalu denial, dia selalu menyangkal ya. Selalu menyangkal gitu untuk menghindar dari kesalahannya. Terus beberapa dari kamu tuh ada yang baru aja putus ya kayaknya sama dia. Baru beberapa minggu atau beberapa hari ke belakang kamu putusin dia atau dia yang putusin kamu. Yang jelas beberapa dari kamu tuh merasa bahwa hidup kamu tuh saat ini jauh lebih baik, tapi berdampak nggak baik sama dia karena dia kena mental ya setelah putus dengan kamu. Dia kira lepas dari hidup kamu tuh dia akan mendapatkan kebahagiaan baru, tapi ternyata salah. Justru malah orang ini mendapatkan penderitaan baru. Bagaimana tersiksanya dia tanpa perhatian dari diri kamu. Dan di sini yang membuat kenapa kamu lepas dari dia, kenapa kamu putus dari dia atau hubungan kalian berakhir, ya kayaknya nggak jauh-jauh ya dari masalah ego. Terus beberapa dari dia juga orangnya terlalu bertopeng, dia orangnya nggak realistis ya. Beberapa di antara mereka juga orangnya tuh terlalu banyak drama yang dia lakukan ya. Jadi kayak ya udah capek banget ya ngurusin drama kamu gitu. Terus beberapa di antara dia juga ada yang mereka tuh putusin kamu secara sepihak tanpa sebab dan alasan yang jelas ya. Itu bukan karena salah kamu, bukan karena kurangnya kamu, tapi karena dia nggak bersyukur ya. Dia memutuskan kamu karena dia menghadirkan pihak ketiga dengan harapan tuh dia mendapatkan seseorang yang lebih sempurna daripada kamu. Tapi ternyata tidak ya.
tenang ya, tenang aja. Nanti beberapa di antara mereka ini akan nyesel ya, dan setelah dia menyesal, dia akan balik ke kamu ya. Tapi terserah kamu ya, mau terima dia atau tidak atas segala perselingkuhan yang telah dia lakukan di belakang kamu. Ini orang memang jago selingkuh ya, yang aku rasakan. Dan beberapa di antara dia ini orangnya suka ganti-ganti pasangan ya. Yang aku rasakan energi dia di masa lalu kayak gitu. Terus saat ini beberapa dari dia ada yang berusaha rayu-rayu kamu kembali. Ya, dia menjanjikan versi terbaiknya agar menarik simpati dari kamu. Tapi yang perlu kamu waspadai ya, karena aku ngerasa bahwa orang ini tuh berubah masih belum sepenuh hati. Jadi kayak kamu jangan langsung percaya sebelum dia membuktikan kepada kamu apakah dia benar-benar berubah demi diri kamu atau ternyata dia berubah hanya ingin menarik simpati dari diri kamu. Karena yang aku rasakan tuh dia berulang kali ya berbohong sama kamu gitu. Dan yang aku takutkan tuh ya kamu masuk lagi ke dalam kebohongan-kebohongan dia yang selanjutnya gitu. Karena beberapa di antara dia ini memang orangnya pandai ya menjanjikan keindahan gitu. Tapi satu keindahan pun masih belum ada yang dia tepati. Terus beberapa di antara dia juga orangnya pandai ya meyakinkan seseorang gitu, pandai banget meyakinkan seseorang yang membuat diri kamu merasa nggak yakin tuh jadi yakin gitu. Makanya kayak beberapa dari kamu tuh lebih berhati-hati, jangan mudah percaya sebelum kamu atau sebelum dia ya benar-benar bisa membuktikan apakah dia ini layak untuk kamu perjuangkan atau tidak, seperti itu. Kita lihat lagi bagaimana nasibnya. Terus di sini aku juga melihat ya beberapa dari dia yang kamu pikirkan ya saat ini ada seseorang yang ingin memberikan kamu suatu kejutan yang tidak pernah bisa kamu lupakan. Karena kamu dan dia sepertinya sudah terlalu sering ya banyak sekali melewati ujian. Bahkan beberapa di antara kamu dan dia ini kayak sudah sering banget ya melewati situasi putus nyambung. Ya terjebak dalam situasi hubungan yang gak jelas. Dan dia merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan keseriusan dia kepada kamu. Karena dia tidak ingin kamu nilai sebagai pembohong. Karena beberapa di antara dia juga tidak ingin ya kamu pandang sebelah mata. Makanya ya dia ingin buktikan kepada kamu gitu. Dia ingin menunjukkan ya kepada diri kamu bahwa aku tuh tidak sama seperti apa yang kamu pikirkan gitu. Dan di sini saya melihat ya beberapa dari kamu juga nantinya akan ada perjalanan baru bersama dia, tentunya perjalanan yang jauh lebih baik, jauh lebih sempurna ketimbang kemarin. Terus ini juga ada indikasi ya beberapa di antara kamu tuh akan dipertemukan dengan orang baru juga ya. Orang baru yang layak untuk kamu cintai ya. Dia sayang kamu banget, dia orangnya mau berkorban ya. Beberapa dari dia juga orangnya tahu ya bagaimana cara membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Terus aku melihat ya ada seseorang yang saat ini hidupnya hancur karena dia orangnya terlalu munafik. Dan beberapa dari dia hidupnya hancur karena dia orangnya buaya darat ya. Buaya darat tuh gimana sih? Ya selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia sudah beberapa kali ya gak setia sama kamu gitu. Beberapa di antara mereka ini buaya darat banget gitu. Dia berusaha manipulatifin orang lain ya agar jatuh hati kepada dia dan memanfaatkan ya kelebihannya. Bahkan beberapa dari kamu tuh juga menjadi salah satu korban ya. Di saat kamu sudah sayang sama dia, ternyata dia memanfaatkan kebaikan kamu. Tapi pada saat dulu tuh kamu gak sadar ya. Karena kamu terlalu dimanipulatifin sama dia ya. Kamu gak sadar bahwa ternyata kehadiran orang ini tuh hanya ingin memanfaatkan kebaikan kamu, tidak benar-benar tulus sayang mencintai kamu apa adanya. Karena jika dilihat dari energinya, orang ini suka ya. Dia datang ke kamu di saat dia membutuhkan sesuatu dari kamu. Dan di saat dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu, dia kembali ya ke settingan awalnya. Dia jaga jarak dengan kamu, dia nggak peduli terhadap diri kamu. Ya bahkan beberapa dari dia ini juga orangnya nggak mau tahu ya
terhadap urusan kamu gitu. Yang penting itu kayak lepas saja. Setelah dia mendapatkan apa yang diinginkan dari kamu, ya udah gitu. Dia merasa bahwa hasrat dia terpenuhi, ego dia tercukupi, ya udah gitu. Dia akan kembali ke settingan awalnya, ya. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa berikan energi positif bagi diri kamu dan bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, silahkan hubungi saja kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, aku Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.